PD Perjuangan ini memiliki political resource, memiliki sumber daya politik yang begitu besar. Sebagai pemenang pemilu dengan suara 17% ya. Tentu pihak pemerintah dalam hal ini misalnya presiden mendatang misalnya Prabowo Subianto melihat ini adalah sebuah political resource yang besar untuk melegitimasi dukungan terhadap pemerintahannya. Tentu ada pertanyaan di sini. Lah bukankah PD Perjuangan sendiri pernah mengambil posisi sebagai oposisi yang cukup lama? Ketika zamannya SBY dulu. 2004, 2009, 2014. Saya pikir bahwa politik Indonesia dalam hal ini sifatnya dinamis ya. Dalam arti kalau kita melihat secara real politik itu tekanannya adalah pada kemudian bagaimana redistribusi kekuasaan itu berlangsung. Juga kemudian pendukung itu tidak semuanya berpengaruh 100% terhadap apa yang akan berlangsung setelah semua kekuatan politik ada di dalam istana. Gitu. Salam Pancasila. Kawan, ketemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Hari ini temanya masih politik, karena memang masih belum selesai. Tapi mudah-mudahan analisa politik kita hari ini nggak yang politik praktis murni, yang mungkin hanya relevan beberapa hari, tapi ke depannya. Karena yang hadir di forum kali ini adalah tamu kita yang juga teman lama kita, tamu yang kebetulan juga menjadi tamu pertama dari podcast ini, Bung. Oh iya. Podcast ini diluncurkan pertama kali itu dengan mengundang Bung Angga, seorang pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, seorang yang suaranya sering dicari banyak media berkaitan dengan dinamika politik hari ini, Dr. Airlangga Pribadi Kusman. Apa kabar, Bung? Baik, Bung. Sehat? Sehat. Sepertinya kita hari ini kok agak sehati gitu ya? Sehati. Nggak janjian. Tanpa janjian. Warna bajunya sama. Enggak, khawatirnya katanya baju itu mencerminkan suasana hati. Okay. Jangan-jangan kemudian kita punya kegelisahan yang sama. Gitu. Kegelisahan atau semangat yang sama ya? Okay. Mudah-mudahan. Bung, kita mulai dengan yang terbaru. Kemarin KPU sudah menetapkan pemenang Pilpres 2024 setelah berbagai macam proses gugatan di MK sudah diputuskan bahwa pemenangnya adalah paslon 02, kemarin sudah ditetapkan oleh KPU. Ada menyisakan pertanyaan besar di publik bahwa hari ini partai politik pemenang Pilpres itu mengusung calon yang kalah di Pilpres. Pemenang Pilpresnya adalah diusung oleh koalisi partai yang lain. Ini rasanya juga belum sering terjadi di Indonesia. Koalisi partai yang memenangkan Pilpres tidak menjadi pemenang Pilpres. Sehingga kemudian muncul pertanyaan besar di publik. Kira-kira nanti positioningnya partai yang menang ini apakah mendukung ataukah tetap berseberangan dengan posisi sebelumnya mendukung partai yang lain. Betul. Mungkin kita mulai dari situ, Bung, sebagai seorang pengamat. Kalau dalam posisi saya sebagai pengamat, itu saya mencoba melihat dinamika politik yang berlangsung sekarang, itu kemudian dalam kacamata prediksi saya, dalam kacamata real politik. Real politik itu tentu yang kita lihat berbasis pada pikiran para elit politik terkait dengan pilihan-pilihan tindakan rasional apa yang akan diambil berdasarkan pada dinamika politik atau realitas politik yang berlangsung. Yang sedang terjadi hari ini. Ya. Dan kedua juga tidak bisa dilepaskan dari political pattern atau pola politik apa yang selama ini berlangsung, dan selama proses politik tidak ada guncangan-guncangan politik yang serius, maka
agaknya political pattern akan tetap berlangsung seperti yang sudah menjadi hal yang reguler selama ini. Nah, di sini saya mencoba untuk melakukan analisis gitu kan, yang mungkin agak berbeda dengan pandangan-pandangan intuitif yang muncul terkait dengan perihal apa yang berlangsung saat ini. Atau pandangan-pandangan yang diharapkan gitu ya? Iya, yang diharapkan terkait dengan itu. Jadi agar kemudian kita semua juga jangan kaget kalau kemudian realitas politik kenyataannya kemungkinan bisa berbeda dengan apa yang diharapkan. Nah, kita tahu bahwa posisi partai pemenang yaitu PDI Perjuangan dalam kondisi saat ini itu mengambil jalan yang berhadap-hadapan dengan kemudian kekuatan yang menjadi bagian dari kekuasaan saat ini. Tapi kalau saya melihat belum tentu bahwa hal tersebut akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang gitu kan. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat bahwa PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu dan harus berhadapan dengan koalisi yang menang di Pilpres. PDI Perjuangan sendiri akan melihat pilihan-pilihan rasional seperti apa yang sejalan dengan kepentingan politik dari partai tersebut dalam jangka waktu yang panjang gitu. Dalam konteks untuk menjaga survivalitas dari partai ini gitu. Nah, di sini saya mencoba untuk membangun analisis bahwa kemungkinan yang muncul ke depan itu bukan hanya pilihan oposisi, tapi atau berada di luar pemerintahan, tapi juga kemudian bisa jadi pilihan yang diambil itu adalah menjadi bagian dari mereka yang berada di dalam pemerintahan, gitu, dengan berbagai macam kalkulasi. Gitu. Kalkulasi pertama yang kuat dan menjadi pertimbangan dari kekuatan yang di pemerintah, justru yang menimbang ini pemerintah adalah PD Perjuangan ini memiliki political resource, memiliki sumber daya politik yang begitu besar. Sebagai pemenang pemilu dengan suara 17% ya. Tentu pihak pemerintah dalam hal ini misalnya presiden mendatang misalnya Prabowo Subianto melihat ini adalah sebuah political resource yang besar untuk melegitimasi dukungan terhadap pemerintahannya. Kedua, juga kemudian PDI Perjuangan juga melihat bahwa ada beberapa hal yang secara strategis itu membawa kemungkinan PDI Perjuangan sendiri untuk masuk dalam pemerintahan. Apa itu misalnya? Terkait dengan misalnya ini kalau kita lihat political pattern di Indonesia itu kan bahwa politik itu menjadi kemudian proses sebagai yang sudah menjadi tradisi pembagian resource negara. Maka kemudian PDI melihat bahwa juga kemudian demi survivalitas partai, juga kemudian bagaimana partai ini tetap berkontribusi secara signifikan dalam pengelolaan negara, maka pilihan berada dalam pemerintahan itu menjadi salah satu pilihan yang rasional yang bisa diambil. Juga kemudian kedua terkait dengan PDI Perjuangan sendiri dengan partai-partai lain dan interaksinya melihat bahwa arena kontestasi politik tidak selesai dalam Pilpres. Masih ada ajang lain yaitu misalnya pilkada. Pilkada ya, yang hanya beberapa bulan ke depan. Beberapa bulan ke depan. Artinya kemudian ketika lebih dari 50% kalau kita hitung kemungkinannya itu bergabung pada pemerintahan. Kalau kemudian PD Perjuangan sendirian berada di luar, itu dalam arena pertarungan pilkada akan memiliki problem dari PD Perjuangan untuk membangun aliansi. Gitu. Artinya kekuatan dia untuk kemudian menjaring koalisi dengan partai-partai. Koalisi lain itu akan bisa terbatas ketika kemudian tetap mengambil langkah yang berseberangan konfrontatif dengan kekuasaan. Gitu. Dan di dalam konteks ini juga kemudian kita lihat political pattern atau political path dari yang selama ini berlangsung di Indonesia itu menunjukkan bahwa yang kerap kali berlangsung adalah membangun semacam konsesi-konsesi dan konsensus politik di antara kekuatan-kekuatan besar di partai. Itu banyak analisis misalnya
pengamat Indonesianis itu menulis namanya Dan Slater tentang kecenderungan, kita melihatnya dalam perspektif real politik ya, kecenderungan cartelization of political party gitu. Nah, tentu ada pertanyaan di sini. Nah, bukankah PD Perjuangan sendiri pernah mengambil posisi sebagai oposisi yang cukup ketika lama, zamannya SBY dulu, 2004, 2009, 2014. Nah, ini kita bisa menjawabnya dengan analisis interaksi antar elit politik. Pada posisi 2004 ya, 2009 sampai 2014, kita bisa melihat bahwa relasi antara ketum PD Perjuangan Bu Megawati dengan Pak SBY itu tidak cair. Ada masalah dari awal ya. Gitu. Sehingga kemudian hal itu juga menjadi bagian yang berkontribusi kemudian terhadap ketegangan politik atau memilih sebagai oposisi. Jangan-jangan komunikasi politik aja susah waktu itu. Iya, kemudian ya apalagi kemudian komunikasi interpersonal antar elit aja nggak ketemu, apalagi kemudian komunikasi politik. Agak berbeda dengan sejarah komunikasi yang berlangsung antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto, di mana sejak awal itu kemudian berlangsung secara sangat baik gitu kan dalam masa pemerintah. Ketika Bu Megawati menjadi presiden misalnya, pada waktu itu Pak Taufik Kemas ikut kemudian mengajak Prabowo Subianto pulang ke Indonesia gitu kan. Karena setelah reformasi Prabowo Subianto sempat ada keluar negeri pada waktu itu dan kemudian sempat bawa pulang, dan itu kan akan ada tertanam Bu Mega dan Pak Taufik Kemas. Dan setahu saya Pak Taufik juga. Nah, itu kemudian tentu menjadi suatu hal yang tidak pernah bisa dilupakan oleh Pak Prabowo sebagai sebuah jasa baik, sebagai jasa sangat baik. 2009 kita tahu bahwa mereka menjadi pasangan Pilpres. Dan kemudian kita tahu dalam interaksi antar elit, Pak Prabowo sendiri selalu mengingatkan kader-kadernya untuk tidak menyinggung Megawati, meskipun dalam posisi politik yang berhadapan-hadapan secara elektoral. Dan kemudian sebetulnya kita juga bisa melihat kedua figur tersebut, meskipun dalam kontestasi politik yang panas saat ini pun juga selalu membangun interaksi misalnya melalui berbagai elit politik ya. Pintu Juga kemudian kemarin sempat adanya katanya juga dari utusannya Pak Prabowo sendiri kemudian datang kan ke PDI segala macam gitu. Nah, ini berbagai macam hal tersebut kemudian saya melihat bahwa posisi politik yang akan diambil oleh PD Perjuangan bisa jadi akan mengikuti political pattern yang selama ini sudah menjadi bagian dari dinamika kancah politik Indonesia selama ini gitu. Sehingga saya pikir bahwa opsinya itu kemudian tidak hanya misalnya berada dalam konteks oposisi politik, tapi juga bisa mengambil langkah lain gitu, yang arahnya itu adalah pada menjadi bagian dari pemenang politik. Bagaimana kemudian dengan katakanlah kebutuhan untuk katanya selama ini terutama Jokowi selama 2 periode itu begitu dominan, begitu menguat karena tidak adanya peran oposisi yang cukup kuat di parlemen. Apakah kemudian itu tidak menjadi juga alasan bahwa dengan PDIP sebagai pemenang, partai pemenang itu kemudian ikut mendukung oleh pemerintahan yang sama? Apakah ini tidak akan mengulangi kemudian yang sama kemarin selama 2 periode? Tidak ada lagi suara yang kritis di parlemen untuk kemudian mengimbangi hal-hal yang dirasa kurang oleh pemerintah berikutnya. Ya, kemungkinan itu mungkin bisa terjadi, tapi juga kemungkinan yang lain kita juga bisa melihat dengan political bargain yang cukup kuat dari PDI Perjuangan dalam hal ini ketika masuk kemudian dalam koalisi pemerintah. Yang terjadi itu adalah kemudian apabila PDI tetap dalam konsisten posisi ideologisnya, juga bisa memberikan masukan-masukan terhadap pemerintahan, termasuk juga kepada Pak Prabowo Subianto gitu. Dengan berbagai macam kemudian posisi kalkulasi politik
juga kemudian hubungan-hubungan baik yang selama ini dibangun, kemungkinan juga dalam hal ini bisa memberikan pengaruh yang besar, sehingga hal-hal yang sifatnya konstruktif itu bisa jadi juga berlangsung dalam koalisi tersebut. Gitu. Jadi proses-proses katakanlah bargaining, proses-proses evaluasi, proses-proses bagaimana untuk memperbaiki sistem itu bisa dilakukan di dalam koalisi. Dalam koalisi itu artinya bahwa dalam koalisi itulah dalam kolektivitas pada yang ada di kekuatan politik di istana itulah kemudian dinamika yang akan terjadi. Bisa jadi ketegangan-ketegangan politik gitu. Melihat posisi, kalau katakanlah tadi sudah disebutkan peran strategisnya PDI Perjuangan ketika masuk, dia sebagai partai pemenang dengan resources yang sedemikian besar, mungkin dengan kader-kader juga yang mungkin jadi kepala daerah, anggota legislatif di daerah. Kira-kira nanti kalau pertanyaan praktisnya, dia akan mendapat peran seperti apa di parlemen dibandingkan dengan kemudian partai-partai yang memang dari awal sudah mendukung Prabowo Subianto, katakanlah di sana ada Gerindra, ada Golkar dan sebagainya. Saya pikir bahwa politik Indonesia dalam hal ini sifatnya dinamis ya. Dalam arti kalau kita melihat secara real politik itu tekanannya adalah pada kemudian bagaimana redistribusi kekuasaan itu berlangsung. Dan kalau kita melihat dari situ, apabila kita melihat bahwa koalisi ini kemudian langkahnya tuh maraton panjang, maka kemudian bisa jadi koalisi yang terbentuk pada saat pemilu itu tidak sepenuhnya signifikan akan menjadi pertimbangan dalam pembentukan format koalisi-koalisi mendatang. Kita bisa melihat contoh bahwa tahun 2014 misalnya Jokowi menjadi presiden, salah satu salah satu kekuatan oposisi utama itu kan Partai Golkar. Oh iya ya. Golkar. Tapi kita melihat bahwa dalam meskipun cawapresnya adalah dari partai itu, ternyata partainya berbeda dengan dan dalam perkembangan politik seiring dengan masuknya Golkar dalam koalisi, maka kemudian redistribusi kekuasaan cukup besar porsinya diberikan kepada Golkar. Hal yang sama gitu, tidak bisa jadi sangat terbuka kemungkinan berlangsung di PDI. Apalagi kemudian kita tahu bahwa basis model politik ya, political capital dari PDI sendiri cukup kuat. Gitu. Tentu itu kan menjadi pertimbangan dari presiden terkait dengan hal itu. Ada political capital yang kuat, ada political history yang cukup kuat membangun hubungan ini. Nah, tentu itu menjadi bagian dari political advantage, keuntungan politik dari PD Perjuangan saat misalnya mengambil pilihan menjadi bagian dari pemerintahan. Bagaimana kemudian kira-kira saya bayangkan ya partai-partai pendukungnya Prabowo Gibran kemarin merasa bahwa PDI Perjuangan kan lawan kita kemarin di pertarungan Pilpres. Hari ini kemudian tiba-tiba masuk dan kemungkinan tadi katanya Bung mungkin akan mendapatkan peran yang justru mungkin lebih besar seperti kalau contoh yang Golkar di tahun 2014. Apakah tidak menimbulkan semacam kecemburuan gitu ya atau bahkan mungkin penolakan? Iya. Ya itu bagian dari dinamika politik yang kan berlangsung saya bilang tadi dalam koalisi istana gitu, dan hal itu kemudian berlangsung juga menjadi bagian dari cerita politik di Indonesia selama ini. Dan saya pikir bahwa elit politik di Indonesia itu telah memiliki pola komunikasi politik yang sudah menjadi tradisi terkait dengan persoalan-persoalan seperti yang tadi Bung bilang gitu kan. Terkait dengan sekalipun ada semacam potensi friksi seperti itu ternyata toh bisa selesai juga ya, gitu. Bisa selesai sampai akhir periode kan begitu kan. Mungkin Bung sudah cukup jitu menjelaskan bahwa kita sudah punya model-model komunikasi di tingkat elit seperti itu yang bisa menyelesaikan potensi konflik. Tapi bagaimana dengan hari ini partai-partai pendukung pasangan 02 mungkin selain Gerindra ya, itu katanya di bawah koordinasi Jokowi, di mana kemudian kita juga lihat secara real ada
perbedaan yang cukup tajam antara kepentingan Jokowi dengan PDI Perjuangan. Nah, apakah ini nanti tidak semakin kuat penolakan dari partai-partai yang ya kalau kita ngelihat, kita sederhanakan, ya kira-kira nanti akan koalisi di pemerintahan ini akan terbagi dalam poros-poros politik yang dinamis. Di situ misalnya poros Jokowi kita ngelihat adalah terutama Golkar, PAN gitu kan. Di dalamnya kemudian ya PSI mungkin bisa jadi PSI akan masuk ke koalisi gitu kan. PSI ini kan meskipun kalau kita ngelihat juga sebelumnya partai yang sering kerap kali nggak lolos dalam elektoral, tapi kan kemudian representasinya kemudian muncul dalam pemerintahan. Dan di daerah kan meskipun tidak lolos parliamentary threshold kan tetap anggota dewannya terpilih kan. Betul. Ya, dan terus juga kemudian nanti bisa jadi saya juga bisa melihat poros SBY sendiri dengan Demokrat. Juga kemudian Gerindra dari Prabowo, poros Prabowo, juga kemudian nanti yang kuat salah satunya itu juga adalah apabila PD bergabung poros Bu Mega, yang kemudian muncul juga dari poros Nasdem, siapa yang kemudian muncul dari Pak Surya Paloh dan dari mana, dari PKB gitu, yang kemudian kemungkinan nanti akan bergabung dengan misalnya poros antara Prabowo dan Pak Jokowi. Dan tentu di sini akan ada interaksi yang kuat di dalam hal tersebut, di mana penentuan tentang peran-peran signifikan yang berlangsung sangat ditentukan oleh pola interaksi di antara poros-poros tadi. Nah di sini setelah kalau kita jelaskan, diskusikan apa yang berlangsung, ada political benefit yang cukup kuat di mana hubungan-hubungan baik yang selama ini tertanam antara Bu Mega dengan Prabowo akan memberikan keuntungan politik pada dibandingkan dengan Perjuangan, dibandingkan yang lain gitu. Figur-figur poros-poros yang lain gitu. Nah, di sini nanti kelihatannya akan melihat bagaimana dinamika interaksi terutama dalam relasi antara Prabowo Subianto, Bu Megawati dengan terutama Pak Jokowi. Gitu. Nah, nanti kalau kita bisa melihat lagi misalnya tema diskusi yang lain, kita bisa melihat kenapa kemudian isu tentang misalnya Pak Jokowi akan menjadi ketum Partai Golkar itu menjadi satu hal yang sangat strategis karena ada simbiosis mutualisme. Di satu sisi misalnya Pak Jokowi membutuhkan basis politik yang cukup kuat untuk tetap dia eksis dalam orbit kekuasaan. Iya, saya membayangkan sebenarnya bukan tema diskusi yang lain, ini masih nyambung juga ya tentang pola koalisi ya. Iya. Juga kemudian Golkar sendiri juga sangat diuntungkan apabila ketumnya adalah Pak Jokowi, karena di situ akan mendongkrak secara politik posisi bargaining politik dari Partai Golkar. Ketika kemudian Prabowo mampu membangun hubungan yang interaksi yang baik dengan Jokowi. Bagaimana kemudian menanggapi bahwa katakanlah secara komunikasi tadi sudah bagus antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, secara posisi politiknya juga cukup signifikan gitu. Tapi bagaimana kemudian dengan program-program yang itu tentu saja sangat berbeda kan antara dulu yang diusung oleh atau platform yang diusung oleh PDI Perjuangan dengan partai-partai yang ada di koalisi atau di barisan 02. Bagaimana kemudian problem ini kemungkinan akan diselesaikan secara kalau saya pikir bahwa deal politik yang paling utama terkait dengan program itu adalah bagaimana kemudian komunikasi dengan poros Prabowo ya. Artinya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo Subianto itu sangat menentukan, termasuk dalam interaksi antar partai politik. Apalagi kita melihat dalam interaksi, dalam proses politik di Indonesia yang selama ini menjadi hal yang reguler, itu sebetulnya tidak ada antagonisme ideologis di antara kekuatan-kekuatan partai politik. Party ID atau memang secara platform partainya sendiri juga memang sudah tidak ada yang dalam interaksi konkretnya kemudian tidak mewujud kemudian apa yang dianggap sebagai suatu hal yang ideologis dalam politik konkret gitu. Artinya hal di sini negosiasi politik yang berlangsung di antara kekuatan politik yang ada
itu relatif lebih cair gitu. Dan itu nanti akan menentukan bagaimana pola yang selama ini berlangsung itu kan terus berlangsung ke depan. Saya nangkepnya seolah-olah Bung menganggap cairnya kemudian identitas masing-masing partai itu sesuatu yang dalam tanda petik menguntungkan ternyata untuk konteks Indonesia gitu. Dalam konteks ketika kita bicara apa yang kemudian di antara elit politik itu bisa jadi hal yang menguntungkan bagi elit politik. Tapi bagaimana dalam konteks kemudian terjadinya katakanlah saling counter, katakanlah program atau saling counter ide gagasan ketika semua partai tadi sebenarnya secara DNA-nya ternyata tidak ada yang benar-benar berbeda gitu. Berarti kan ini kita tidak memungkinkan mendapatkan katakanlah sebuah program itu yang memang sudah digodok sedemikian rupa, dipertarungkan sedemikian rupa. Jadi gini, kalau saya melihat politik di Indonesia, yang terjadi bahwa apa yang akan berlangsung tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kita kemudian melihat pada bagaimana pola-pola yang selama ini berlangsung dalam politik di Indonesia. Itu akan sangat menentukan tentang apa yang terjadi di masa depan. Tadi saya bilang bahwa pola-pola politik di Indonesia atau real politik di Indonesia itu sangat ditentukan oleh pembacaan elit politik terhadap pilihan-pilihan rasional yang akan diambil. Pilihan-pilihan rasional yang diambil dan itu berdasarkan pada pattern. Pertama yaitu bahwa politik Indonesia selalu menekankan redistribusi kekuasaan antar aktor. Juga kemudian kita bisa melihat bahwa kerap kali kepentingan-kepentingan yang muncul itu menunjukkan proses konsensus politik di antara kekuatan-kekuatan politik besar, gitu kan, dalam politik di Indonesia. Nah, saya pikir politik di Indonesia ke depan selama 2024 sampai 2029 akan tetap mengikuti apa yang selama ini menjadi kalkulasi politik rasional di antara elit politik, gitu kan. Dan itu tidak akan menjadi suatu hal yang pilihan-pilihan program yang berbeda tidak akan menjadi suatu hal yang secara keras dibenturkan oleh kekuatan politik selama itu memenuhi semacam algoritma politik dari proses redistribusi kekuasaan yang berlangsung kira-kira masih dalam kerangka memenuhi kepentingan dari berbagai macam faksi tadi ya. Bagaimana kemudian dengan katakanlah isu-isu yang sudah berkembang bukan isu ya, katakanlah materi-materi yang kemarin dikampanyekan di publik katakanlah dengan program-program masing-masing. Misalnya ya, konkretnya berkaitan dengan IKN. Ada yang jelas-jelas misalnya pemenang ini mendukung untuk dilanjutkan, tapi kan kemudian di pendukung-pendukung partai paslon yang lain itu ada semacam keinginan untuk mengkoreksi. Atau misalnya program utamanya yang kemarin dipakai untuk menjual kampanye paslon 02 misalnya makan siang gratis itu ya. Itu juga dari waktu itu dari PDI Perjuangan, bukan dari PDI Perjuangan, dari paslon 02 dan 03 dan 01 juga sangat kritis terhadap itu. Yang tentu saja itu menjadi semacam diamini juga oleh partai-partai pendukungnya. Gitu. Nah hal-hal seperti ini bagaimana kemudian membayangkan proses nanti menegosiasikannya? Gitu. Selanjutnya ke depan maka program kampanye itu nanti akan disesuaikan dengan kalkulasi rasional terkait dengan daya topang atau kekuatan dari negara itu sendiri, dari pemerintahan, disesuaikan dengan kemampuan fiskal, juga kemudian yang ada disesuaikan dengan pendapatan negara, disesuaikan dengan pengeluaran hutang segala macam. Dan tentunya saya pikir bahwa hal tersebut mau tidak mau itu akan diambil pertimbangan-pertimbangan rasional oleh pemerintah, gitu kan? Karena itu terkait dengan daya topang, terkait dengan daya tahan ketika harus berhadapan dengan krisis dan lain sebagainya. Karena kemudian tetap bertahan dengan misalnya program-program tersebut dan kemudian kita berhadapan dengan krisis, apabila tetap secara keras kepala itu kemudian diambil, itu justru akan membawa kita kepada krisis sosial ekonomi. Nah, disitulah kemudian kita akan melihat bahwa ini adalah semacam sequel baru yang kemudian yang tidak selalu dipengaruhi oleh
proses politik yang sudah berlangsung pada saat momen elektoral pilpres. Artinya kampanye, juga kemudian pendukung, itu tidak semuanya berpengaruh 100% terhadap apa yang akan berlangsung setelah semua kekuatan politik ada di dalam istana. Gitu. Artinya katakanlah kemarin kerasnya pertarungan gagasan maupun juga mungkin katakanlah ada pertarungan antara masing-masing pendukung, itu nanti tidak otomatis akan menjadi sekeras itu dalam proses. Iya, apalagi kalau kita lihat, misalnya dalam politik di Indonesia, apalagi kalau kita lihat dalam politik di Indonesia sejarahnya atau kembali pada political pattern-nya, pola politiknya, kita sangat berjarak atau hampir atau jarang bersentuhan kecuali pada tahun 1950-an dengan logika atau kemudian suasana politik liberal. Ya itu Bung juga beberapa kali menyebutkan kita nggak punya DNA murni politik liberal. Itu maksudnya liberal. Gimana? Maksudnya gimana, Bung? Maksudnya itu adalah bahwa karakter corak politik liberal itu kan menekankan pada adanya adanya semacam benturan atau kemudian kontradiksi politik gitu kan, yang berbasis kemudian pada misalnya posisi yang seringkali diametral antara kekuatan politik gitu kan, berdasarkan pada gagasan seolah-olah memang oposisi itu sebuah prasyarat gitu ya. Iya, prasyarat gitu kan. Itu kan jadi bagian dari politik liberal. Tapi di Indonesia ini istilahnya kalau bahasa analisis ilmiahnya historical institution, pelembagaan yang menyejarah dalam politik di Indonesia, membawa kita tidak pada path politik liberal yang kemudian saling berhadapan-hadapan kekuatan politik itu. Kita kemudian lebih ditekankan pada bagaimana kemudian membangun konsensual politik. Jadi corak politik yang sangat khas Indonesia. Sangat gitu ya? khas. Dan itu kemudian penentu utamanya bukan pada benturan-benturan yang berbasis pada gagasan, tapi kemudian pada kembali redistribusi kekuasaan yang akan menentukan kalkulasi-kalkulasi kepentingan dan konsensus berdasarkan pada perjumpaan kepentingan-kepentingan tersebut. Karena kemudian ada suara-suara yang menganggap pola-pola pencarian konsensus tadi itu adalah pola-pola yang kemudian memang diinginkan atau dicetak oleh katakanlah oligarki untuk kemudian melanggengkan kekuasaan mereka. Ya, ini menjawabnya, mengelaborasikannya seperti apa? Kita melihat ada sisi positif dari itu dan bahkan menurut Bung istilahnya sangat menarik, kelembagaan yang menyejarah kan berdasarkan kebutuhan kita sebagai bangsa, prosesnya ternyata ketemunya memang kita yang nggak bisa terlalu liberal tadi gitu. Iya, kalau kita lihat, jadi kan istilahnya kan sebetulnya apa yang sudah menjadi bagian dari tradisi yang menyejarah gitu, reguler, itu akan membentuk masa saat ini dan masa depan, gitu kan. Dan itu akan meneruskan pola-pola seperti itu. Nah, dalam konteks ini, historisitas Indonesia ini kemudian membentuk pola politik yang kemudian berbeda dengan apa yang menjadi skema dari konstruksi politik liberal tadi gitu. Dan di dalamnya memang salah satunya yang kemudian kalau bisa banyak kalangan menyebutnya itu oligarki gitu kan, atau kemudian kartel politik gitu kan, mau kemudian tidak mau menjadi sebuah realitas politik yang berlangsung di Indonesia, yang kemudian sepertinya sampai saat ini tidak ada momen politik yang menginterupsi kecenderungan tersebut gitu. Bahkan katakanlah kritik atau tekanan dari lembaga-lembaga atau aktivis atau kelompok-kelompok masyarakat sipil itu nggak cukup untuk menjadi sebuah interupsi. Iya, karena bagian dari pelembagaan politik yang menyejarah, ekonomi politik yang juga menjadi bagian yang menyejarah, itu menunjukkan bahwa kekuatan-kekuatan politik liberal di Indonesia yang memiliki tempat di kekuatan masyarakat sipil, pada kenyataannya sampai saat ini tidak bisa mempengaruhi arena politik
yang kuat, yang formal di Indonesia. Tidak ada kemudian kita bisa melihat misalnya dari kekuatan partai itu kemudian yang bisa kita golongkan sebagai kekuatan partai yang berbasis pada orientasi politik liberal misalnya, ya kan. Nah, dalam keadaan seperti itu akan sangat sulit membayangkan bahwa politik di Indonesia itu akan bergerak seperti yang dibayangkan oleh para aktivis politik liberal untuk tadi, mengagendakan kepentingan-kepentingan Perubahan-perubahan platform yang liberal gitu. Iya, betul. Nah, ini yang satu hal yang mau tidak mau kemudian kita harus mengambil jarak antara kehendak atau keinginan kita Ya, dengan proses politik. ini mungkin akhirnya menjadi semacam ya clue lah minimal kalau bukan jawaban yang seutuhnya bagi saya untuk memahami bahwa dalam tanda petik memang kita harus nyadari bahwa kelompok-kelompok penekan ini selama ini memang kurang efektif gitu. Ternyata menurut Bung ya simply ya karena mereka nggak punya cantolan elektoral gitu ya. Elektoral. Bagaimana kemudian menyuarakan agenda-agenda mereka gitu. Iya, bagaimana mungkin membayangkan satu perubahan politik yang kemudian berorientasi yang berbeda dengan keadaan sekarang. Atau misalnya kalau tadi kita bilang politik yang berorientasi liberal dalam kondisi ketika tidak ada, kalau bahasa Bung Karno-nya, penyambung lidah rakyat atau kekuatan yang bisa menyambungkan agenda politik liberal dalam arena politik formal gitu kan. Nah, disinilah kemudian menjadi suatu realitas masyarakat politik kita yang bisa jadi berbeda dengan orientasi politik yang selama ini menekankan pada arah politik yang liberal ataupun yang kritis terhadap keadaan yang berlangsung. Kemudian dengan kompleksitas tadi, saya membayangkan butuh katakanlah nanti di terutama mungkin Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, cara atau komunikasi yang itu sangat sophisticated gitu untuk merangkau berbagai macam kepentingan untuk merangkai di dalam timnya sendiri. Nah, apakah Bung melihat dengan katakanlah yang kita tahu Pak Prabowo selama ini cara komunikasi, cara berbagi kepentingan, apakah itu bisa mengcover keseluruhan masalah tersebut? Kalau misalnya kita melihat dalam konteks politik di Indonesia, nah ini saya masuk, kalau mau saya tarik lebih agak ilmiah ya, pembahasan dari Antonio Gramsci terkait dengan apa yang disebut sebagai strategi hegemoni. Jadi strategi hegemoni itu bekerja ketika kekuatan politik dominan itu kemudian memiliki kemampuan untuk menyerap, mengakses, menyerap gitu kan, apa yang menjadi aspirasi dari kekuatan politik dari arus bawah, tanpa kemudian tanpa kemudian merugikan kepentingan politik dominan itu sendiri, ya kan. Jadi dalam hal ini sepertinya atau yang kemudian dilakukan oleh Prabowo itu adalah membuka saluran atau katup terkait dengan pada bagaimana isu-isu agenda politik liberal, kritis progresif itu menjadi bagian dari program pemerintahnya gitu kan, untuk kemudian membangun citra yang sifatnya rekonsiliatif di masyarakat politik gitu. Jadi agenda-agenda kemudian demokrasi itu tetap menjadi bagian yang sepertinya apabila kemudian koalisi ini cerdas tidak akan menjadi bagian yang diabaikan begitu saja oleh mereka. Gitu kan. Karena tetap itu menjadi semacam itu tadi bagian dari apa yang diinginkan oleh arus bawah atau katakanlah arus dari masyarakat sipil. Jadi misalnya kemudian yang bisa diambil misalnya agenda-agenda politik yang berbasis welfareism gitu. Itu tidak akan diabaikan. Misalnya contoh agenda-agenda yang menjadi bagian dari gerakan, sebenarnya agenda gerakan perempuan, ya kan, agenda gerakan perempuan di kelas bawah. Contoh misalnya bagaimana melegalkan atau menjadikan regulasi tentang keselamatan gitu, atau kemudian insentif material yang berhak didapatkan oleh ART, asisten rumah tangga, pekerja rumah tangga, gitu. Itu kan adalah satu isu yang didorong yang sampai saat ini menjadi isu yang diabaikan.
tapi membutuhkan pengawalan dari negara, gitu kan. Juga terkait misalnya berbagai macam hal, misalnya ruang, misalnya bagi kemudian perlindungan terhadap, ya contoh misalnya sustainabilitas lingkungan hidup, gitu kan. Dan agenda-agenda sejenis, aspirasi kekuatan petani, atau kemudian nilai isu yang lebih utama juga misalnya kalau mau membangun hegemoni yang kuat, itu misalnya evaluasi atau memikirkan ulang terkait dan mengevaluasi beberapa kebijakan pada saat Pak Jokowi seperti Undang-Undang Cipta Kerja, gitu. Nah, dalam konteks ini, apabila PDI kemudian menjadi PDI Perjuangan, kemudian masuk dalam bagian dari pemerintahan, dia juga bisa berperan untuk mengusung gagasan-gagasan tersebut. Dan kemudian keuntungan politiknya, apabila dia mampu masuk dalam posisi strategis, itu adalah memastikan, mengawal, memastikan, dan menjadi bagian yang mengeksekusi reformasi terhadap isu-isu tersebut. Gitu. Menarik, Bung, karena kemudian saya teringat di salah satu segmen ruang dialektika kita itu juga kami pernah mengundang Bung Adian Apitupulu yang saat itu mengatakan bahwa nilai jualnya harusnya ketika pertarungan pilpres itu harusnya adalah untuk kemudian mencari siapa penerus Nawacita Jilid 3 gitu ya. Sehingga kemudian dengan penjelasan Bung tadi, dengan PDI Perjuangan kemudian masuk ke situ, itu secara otomatis tentu saja akan menjadi semacam pintu untuk kemudian secara langsung gitu mempengaruhi agenda-agenda itu. Dan secara determinatif harusnya, lebih daripada pada era pemerintahan Jokowi. Jadi kan kemudian kalau kita evaluasi ya, kalau kita evaluasi 10 tahun pemerintahan Jokowi, yang berlangsung adalah justru agenda-agenda politik strategis yang maju, yang progresif, itu kemudian terhambat oleh kepentingan politik. Gitu. Nawacita itu ya nggak sampai tahunan, berapa bulan setelah Pilpres 2014 itu kemudian udah selesai, gitu kan, udah ke laut istilahnya. Nah, agenda-agenda program tersebut kemudian harus secara kuat dan determinatif diusung oleh misalnya PDI Perjuangan dalam posisi dimanapun, untuk dipastikan secara proporsional bisa menjadi bagian dari frame kebijakan publik yang ada dalam pemerintahan ke depan. Ya, ya. Menjadi sangat relevan gitu ya dengan kemudian argumen teknokratis tadi, bahwa kemudian PDI Perjuangan katakanlah yang saat itu mengusung Pak Jokowi sudah menciptakan konsepsi itu, dan hari ini kemudian itu ada ruang untuk diteruskan gitu. Betul. Nah, dalam konfigurasi politik tadi yang sudah saya bilang corak Indonesia yang sudah menyejarah, maka kemudian lensa perjuangan kacamatanya atau orientasi atau horizon perjuangannya harus kemudian lebih menekankan pada isu-isu spesifik tadi. Isu-isu spesifik, isu-isu partikular, di mana isu-isu tersebut yang harus secara kuat didesakkan. Dan apabila kita coba melihat dari sudut pandang yang berbeda, ketika PDI Perjuangan kemudian menjadi bagian dari pemerintahan, dia tidak hanya mengkritik kemudian, tapi juga bisa menjadi kekuatan politik yang mendampingi, memastikan dan mengeksekusi, gitu kan, sebagai bagian dari eksekutif. Karena ada ruang untuk itu. Ada ruang untuk itu. Gitu. Ruang tentang bagaimana misalnya menjamin hidup, kesehatan, terus kemudian agenda anti kekerasan pada ibu dan anak, misalnya kayak gitu. Terus kemudian perlindungan terhadap misalnya pekerja-pekerja yang selama ini tidak diakui, gitu kan, posisinya seperti tadi pekerja rumah tangga, isu-isu terkait dengan lingkungan hidup, gitu. Yang kemudian dalam posisi yang nanti partai ini kemudian mendapat porsi pada isu tersebutlah dia PDI sendiri misalnya berperan
signifikan gitu. Yang dibutuhkan kemudian hubungan-hubungan komunikatif yang baik dengan kekuatan-kekuatan di masyarakat sipil. Pertanyaan yang ke depan ini ada semacam agenda yang akan juga penting, yaitu tadi Bung bilang pemilihan kepala daerah yang itu baru akan 4 bulan lagi. Bagaimana kemudian membaca kemungkinan masuknya PDI Perjuangan ini sebagai bagian dari partai pendukung presiden terpilih mempengaruhi konstelasi pilkada di bulan-bulan Oktober November nanti? Iya, kalau kita melihat kalkulasi rasional dan opsi-opsi yang akan diambil, PDI Perjuangan dalam realitas politiknya sebagai pemenang pileg tentunya di tingkat bawah, tingkat lokal memiliki basis kekuatan politik yang cukup besar. Gitu. Dalam kondisi ini, kalau saya mencoba membayangkan kalkulasi politik elit partai, maka akan lebih strategis apabila ruang komunikasi politik untuk membangun koalisi itu sangat terbuka. Gitu kan. Dalam konteks dibandingkan kemudian ketika ruang tersebut menyempit. Nah, dalam kondisi seperti inilah political benefit secara kalkulasi rasional itu tentu akan membawa pada pilihan yang bisa jadi adalah merapat pada kekuasaan. Itu tadi kenapa saya bilang karena basis politiknya yang kita lihat dalam kalkulasi politik di Indonesia adalah pilihan-pilihan rasional tadi. Salah satunya kepentingan pemenangan pilkada. Karena pemenangan pilkada itu sangat penting untuk membangun topangan basis politik dari kekuatan politik di tingkat nasional kan gitu. Apakah kemudian ya sekali lagi kalau ini mungkin hanya sekedar mengonfirmasi bahwa apakah kemudian dengan sudah clearnya bahwa di dalam di tingkat pusat ini bahwa nanti di tingkatan pilkada itu juga akan sangat cair gitu ya? Enggak pasti, cuman kan tentu itu akan sangat berpengaruh kan, akan sangat mempengaruhi dialektika di tingkat bawah. Artinya kemudian kan frame ketika kemudian PDI menjadi bagian dari koalisi, frame tentang PDI tidak menjadi musuh bersama dari elit politik akan terbentuk gitu kan, yang membuat semakin luas komunikasi elit-elit politik dengan PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan dengan elit politik yang lain gitu. Sehingga kemudian itu akan mempermudah kita kan tahu untuk ketika proses negosiasi ini di bawah gitu. Politik, gitu. Kalau katakanlah kepentingan publiknya apakah ini akan menjadi berkurang dengan kemudian dinamika yang seperti itu di bawah? Ya kalau kita ngelihat di politik lokal itu menjadi satu hal yang sangat cair yang tidak selalu berhubungan dengan apa yang berada di tingkat nasional. Jadi dalam politik misalnya beberapa pengamat Larry Diamond itu mengutarakan demokrasi itu adalah memastikan semakin dekatnya kekuasaan dengan rakyat, atau kita pernah mendengar istilah all politics is lokal gitu kan. Nah, ketika kemudian interaksi di tingkat elit di tingkat lokal itu semakin cair dan terbuka, dan kemudian misalnya hal itu akan mempengaruhi probabilitas keunggulan politik, maka kemudian ketika konstituen politik, kita bicara tentang misalnya PDI di sini, konstituen politik di tingkat bawah ingin memastikan agenda-agenda publiknya itu untuk bisa dimenangkan, yang sejalan menurut pertimbangan mereka bisa dikanalisasi melalui partai oleh PDI Perjuangan misalnya, maka kemudian itu akan memastikan keberlangsungan dari agenda-agenda publik tersebut gitu. Saya jadi membayangkan all is good gitu jadinya, seolah-olah bahwa kemudian ternyata ya semuanya baik-baik saja gitu. Kita mengalami kemarin proses-proses pemilu ini meskipun kelihatannya keras sekali, ternyata resolusinya ternyata smooth juga gitu. Iya, semuanya berlangsung seperti konsensus politik yang selama ini menjadi kebiasaan gitu kan dalam politik di Indonesia. Itu saya pikir ya akan berlangsung, dan dalam konteks kebiasaan tersebut antar aktor itu akan melakukan adaptasi terhadap kondisi yang ada untuk menentukan apa yang dianggap bisa memenuhi kepentingan-kepentingan rasional mereka gitu kan. Disitulah kita akan melihat dinamika politik yang berlangsung. Jadi kayak di Indonesia ini kan banyak kalangan tuh yang mengatakan menarik.
Indonesia ini kan laboratorium politik yang paling kaya kan kalau kita bandingkan dengan politik di seluruh dunia, karena seringkali kalau kita lihat kan analis politik kan banyak kan bahasa Indonesia, karena banyak sekali bisa merumuskan tesis-tesis teori baru gitu ya dibandingkan dengan yang mapan gitu kan. Karena begitu banyak variabelnya, begitu banyak kepentingannya, ternyata bisa lain. Ini berbeda dengan yang sudah pakem seperti ini nih kan kira-kira. Yang mungkin ini saya nggak tahu nanti relevan apa enggak. Bagi saya kemudian ada satu pertanyaan juga yang kemarin sempat disahkan oleh kalangan kelas menengah, itu agenda hak angket itu. Apakah ini juga menjadi bagian penjelasan bahwa kenapa kemudian sampai hari ini hak angket itu tidak bergulir? Bisa gitu jadi hak angket. Jadi kan hak angket itu sebetulnya sesuatu yang tidak kadaluarsa, gitu kan. Sesuatu. Nah, saya pikir juga dalam konteks strategis yang berlangsung sekarang itu kemudian kepentingan politik dari antar aktor kemudian tidak selalu sejalan dengan inisiasi hak angket. Sehingga dalam kondisi seperti sekarang ini, kemungkinan, apalagi melihat real politik, bahwa hampir semua kekuatan politik itu justru akan lari atau jalan ke istana gitu. Sepertinya kalangan-kalangan elit di PD Perjuangan juga bisa jadi ada yang melihat bahwa tidak ada kalkulasi rasional yang akan mereka dapatkan ketika kemudian tetap mengambil hak angket gitu. Bagian dari tadi ya, semacam masing-masing partai punya kepentingan, perhitungan sendiri berdasarkan kepentingan rasional mereka. Oke. Sehingga kemudian hari ini berdasarkan dengan pertimbangan rasional tadi itu ternyata hak angket tidak menjadi bagian dari sesuatu yang menguntungkan mereka gitu ya. Saya tidak ingin kemudian membuat forum ini menjadi semacam memberi hal-hal yang selalu positif gitu. Tapi kemudian saya menuntut pertanggungjawabannya Bung sebagai seorang analis kritis untuk kemudian kira-kira apa yang kemudian resiko atau mungkin downside dari kemudian dengan konstelasi yang seperti ini, ada nggak? Iya, kira-kira begini. Tadi yang selama ini kita perbincangkan, kita tidak berbicara dalam konteks bahwa satu hal itu salah atau benar, baik atau buruk, kan begitu kan. Itu real politik kita hari ini kan. Gitu kan. Kira-kira ekspektasi atau jalan politik apa yang akan diambil ke depan gitu kan. Tapi tentu bahwa kalau kita bicara tentang sosiologi ya, setiap langkah atau kebijakan atau kemudian pilihan politik yang dipilih itu akan selalu memunculkan apa yang disebut sebagai unintended consequences, sebagai kekurangan atau sebagai konsekuensi yang tidak terbayangkan, yang bisa jadi muncul menjadi persoalan ke depan. Nah, memang persoalan-persoalan yang akan muncul tentu akan ada gitu kan. Kalau tidak bisa mengelola dengan baik, misalnya bagaimana bermain dalam tanda petik bermain cantik ya, misal dalam pilihan-pilihan politik yang diambil, tentu akan mendapatkan misalnya penolakan atau bisa jadi memunculkan protes atau kemudian delegitimasi dari kekuatan di bawah gitu. Dan sepertinya kalau kita ngelihat sekarang dalam kondisi yang panas seperti ini, maka resiko untuk mengambil jalan merapat pada kekuasaan bisa jadi akan lebih besar dibandingkan kemudian memilih jalan untuk di oposisi. Nah, itu menjadi suatu yang saya bilang unintended consequences, yang konsekuensi yang tidak menjadi bagian dari intensi yang diambil oleh partai apabila kemudian memilih jalan tersebut. Nah, di sini saya lihat adalah bagaimana partai sendiri nanti pilihannya bisa dua, bisa oposisi, bisa kemudian merapat di kekuasaan. Itu siap dengan mitigasi politik gitu, yang akan diambil setelah mengambil jalan tersebut, kira-kira gitu. Apa kemudian katakanlah hal-hal yang menjadi semacam, kalau istilahnya anak sekarang itu red flag gitu ya, atau tanda-tanda wah ini agak gawat ini, yang bisa kita ekspektasikan ke depan ketika melihat proses ini ternyata tidak berjalan dengan maksimal tadi. Apa yang perlu kita waspadai, Bu? Ya, kalau terkait dengan pilihan merapat kekuasaan. Iya. Ya, merapat kekuasaan itu kemudian resikonya
kalau kita ngelihat ini, kita masuk pada analisis yang ya sifatnya etis kan. Tentu akan mendapatkan penolakan terutama dari kekuatan-kekuatan kelas menengah, masyarakat sipil gitu kan. Karena jalan politik tersebut melihat kemudian kerasnya penolakan mereka terhadap misalnya bahkan figur Pak Prabowo gitu kan. Masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan historis, masih menyisakan hal-hal yang terkait dengan kemana langkah demokrasi ke depan seperti itu. Nah itu jadi suatu hal yang harus menjadi kalkulasi apabila kepertimbangan tentang opsi-opsi politik. Bahwa kemudian sebagai proses ini kemudian terus berjalan, katakanlah ketika semua kepentingan, bukan semua kepentingan, semua kekuatan politik ini sudah bergabung di dalam, ketika nanti tidak ada semacam agenda yang itu jelas-jelas kemudian merugikan publik gitu ya, ruang apa yang masih tersisa yang kemudian itu bisa kita harapkan bisa berjalan untuk melakukan koreksi atau melakukan bahkan mungkin perlawanan terhadap kepentingan publik gitu ya. Ya tentu kemudian itu pertama tentu akan memunculkan penolakan dari masyarakat sipil. Dan di sini justru PDI Perjuangan ketika sadar bahwa dirinya memiliki bargaining politik yang kuat ketika masuk. Jadi harus bermain cantik misalnya apabila pilihan-pilihan yang bisa jadi diambil adalah merapat pada kekuasaan. Dia membangun kontrak politik sebelumnya kepada koalisi Prabowo. Kontrak politik dalam isu-isu ini apabila kemudian mengambil kebijakan yang bertentangan dengan suara rakyat gitu kan, maka kemudian opsi ini kemudian bisa berubah. Gitu. Nah itu yang harus jadi kalkulasi dari partai. Jadi memang sepertinya ya seperti yang saya bilang tadi bahwa kita setidaknya sampai sekarang setelah penetapan presiden terpilih, dinamika politik hari ini tidak ada sesuatu yang terlalu mengkhawatirkan untuk proses politik kita, katakanlah mungkin sampai nanti bulan Oktober gitu. Iya, yang perlu dilihat bahwa ketika membaca politik, bahwa politik itu tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tapi berjalan melalui proses sejarah yang kemudian kerap kali berlangsung. Jadi ada salah seorang dulu tuh aktivis, politisi, sosialis ya, abad ke-20 itu bilang bahwa manusia itu berjalan dengan kaki bukan dengan kepala. Betul. Selalu kemudian kepentingan rasional tadi yang bukan kepentingan, bukan pertimbangan emosional yang akan menjadi penentu dari langkah politik. Dan itu bukan murni dalam tanda petik sinisme menilai itu pragmatisme. Bukan, itu ya bagian dari real politik. Dari tadi temanya kan kita awal bicara real politik. Betul. Dan karena memang bagian dari kemudian saya mengenal Bung Angga itu menjadi semacam tuntutan ideal saya untuk kemudian Bung Angga selalu menjadi semacam pengingat gitu bagi kita bahwa ya kondisinya secara politik hari ini seperti ini gitu. Dan juga selain pengingat juga nanti sebisa mungkin menjadi semacam pewanti-wanti. Wah ini ke depan ini ada agak bahaya, ini agak rawan. Kita perlu lebih serius misalnya. Terima kasih Bung. Oke Bung. Sudah menyului ruang politik kita hari ini dengan kemudian insight dan ya sebanyak mungkin melakukan analisa politik sesuai dengan realita politik. Karena kita tidak mungkin kemudian katakanlah tadi berjalan tadi hanya dengan menggunakan kepala gitu kan. Pasti nanti jadinya akan marah-marah terus gitu kan. Berarti jadinya nanti akan kecewa terus gitu ya. Sehingga kemudian mudah-mudahan apa yang menjadi dinamika politik kita hari ini itu juga dipahami oleh publik sebagai sesuatu yang katakanlah baik untuk kita semua gitu. Terakhir mungkin ada yang Bung mau tambahkan? Cukup ya? Cukup. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Mudah-mudahan tidak kapok. Baik. Seru di sini nih. Pemirsa, terakhir mungkin saya mau minta maaf karena ada tambahan sedikit dibandingkan dengan episode berikutnya. Kami agak nyantai untuk dengan merokok gitu ya.
Karena membahas politik tanpa merokok itu sepertinya tidak menyejarah di Indonesia. institusi politik Indonesia gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu di ruang dialirka berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila.